Diterima tidak salatnya? Wallahu a'lam. Sah tidak salatnya? Sah. Soal sahnya kita mengatakan sah, karena itu yang zahir. Maka ini Al-Imam Nawawi sendiri dalam Riyadhus Shalihin sampai membuat apa? Bab tersendiri menghukumi manusia itu dengan zahirnya. Maka ketika seseorang sudah menampakkan keislaman, maka berlaku atasnya hukum-hukum Islam. Apa hukum-hukum Islam? Di antara yang kita sebutkan tadi, darahnya menjadi haram. Artinya tidak boleh ditumpahkan darahnya karena dia seorang muslim. Hartanya menjadi haram karena dia telah menjadi seorang muslim. Tapi hati-hati jangan gagal paham. Kemudian oh berarti tonggo kuwi. Sesuk tak sudet. Motore parkir ngarepan halal ini. Ini gagal paham ya. Orang kafir halal apa? Darah-darah hartanya kapan? Di saat peperangan. Kalau kemudian hidup berdampingan seperti ini, ya tidak boleh. Dan pemikiran itu disebutkan oleh sebagian dosen dulu atau sebagian kawan waktu kuliah ada, itu malah di Eropa sana. Sebagian orang-orang yang baru masuk Islam kemudian salah paham tentang Islam seperti ini, akhirnya apa? Suka mencuri di supermarket. Alasannya apa? Hartanya halal. Ini kadang yang merusak citra Islam sendiri. Maka bahaya. Pentingnya kita menuntut ilmu seperti ini. Jangan sampai gagal paham. Ini akhirnya rusaknya Islam itu bukan karena Islam yang rusak. Islam selalu apa? Bagus. Yang merusak Islam siapa? Pelakunya, oknumnya. Sayang hari ini oknum itu banyak dan di mana-mana. Seharusnya namanya oknum itu kan sedikit, ya. Sayang oknum itu banyak. Apa itu hukum-hukum Islam bagi seorang jenazah? Yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan bersama kaum muslimin dan yang lainnya. Termasuk apa? Warisannya, wasiatnya, hutangnya, ini semua berlaku. Kemudian sebagai penutup, bahwa madhab imam yang 4 itu apa? Mensolati orang yang fasik. Siapa yang orang fasik itu? Pelaku dosa besar. Jadi meskipun orang itu melakukan dosa besar, dan ini kadang saya dapat pertanyaan, ada tetangga saya bunuh diri, apakah disolati? Solati. Karena dia tetap seorang muslim. Demikian pula kembali kepada masalah apa? Orang yang tidak pernah sholat. Nah, tadi kelewatan ya, kita katakan bahwa seharusnya zahir Islam itu bukan hanya 2 kalimat syahadat. Menampakkan keislaman itu ya seharusnya sholat. Kalau punya kewajiban zakat itu apa? Ya bayar zakat. Tapi kalau kita mau menggunakan hukum ini, betapa banyaknya apa yang zahirnya tidak Islam hari ini. Maka ini dikembalikan kepada apa? Pemahaman ulama di lingkup kita. Sering saya mengulangi dalam majelis ini, kalau kita itu hidup di Saudi, mungkin orang yang nggak pernah sholat apa? Nggak disolati, karena dianggap kafir. Karena pengajian-pengajian yang seperti ini, khutbah Jumat itu menjelaskan dengan gamblang kedudukan orang yang meninggalkan sholat. Sedangkan di Indonesia sendiri kita nggak pernah. Paling ya mentoknya apa? Dosa, gitu ya. Nah, dosa yang seperti apa? Ya karena memang madhab di Indonesia tidak mengambil pendapat yang apa? Sampai kepada hukum kafir.
Berarti kita menghukumi mereka sesuai dengan mazhab mereka. Mereka tahu kalau tidak sholat itu dosa, tapi mereka tidak tahu bahwa dosa itu sampai kepada apa? Kekufuran. Berarti kalau kita mendapati jenazah orang yang tidak pernah sholat, tetap apa? Disolatkan. Meskipun sebagian kita, kalau saya sendiri juga mengambil pendapat yang tidak sampai kafir, gitu ya. Meskipun mungkin sebagian kita berpendapat itu, tapi mensikapi orang lain sesuai dengan apa? Pendapat yang dia ambil. Dan itu cara kita bermuamalah dengan orang lain. Jadi kita bermuamalah jangan dengan pendapat kita, tapi bermuamalah dengan apa yang menjadi pendapatnya. Allahu ta'ala a'lam. Ini dulu yang bisa kita bacakan dari hadis-hadis kitab Bulughul Maram. Silakan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Waalaikumsalam. Nggih. Nah, sedangkan kadang itu mungkin ada keluarga yang sudah tahu lah, itu kan kalau itu kan suatu ritual yang tidak bisa dilakukan. Nah, sedangkan kalau tidak dilakukan dengan bumi, penggantinya nggak mau gali. Nah, itu bagaimana Ustaz? Gali sendiri ya. Itu masalah dosanya gimana? Ustaz, yang nanggung lingkungan, keluarga, atau si mayit yang sudah meninggal? Saya mendengar ini, tapi saya baru dengar itu di Madiun. Ada istilah apa? Bedah bumi. Nah, saya dulu selama tinggal di Salatiga, di Solo, di Ponorogo. Saya kok belum pernah dengar itu. Yang katanya pakai apa? Minuman keras dan sebagainya. Bahkan di sebagian daerah ada minuman kerasnya dilibatkan. Nah, yang seperti ini tentunya apa? Dosa. Maka alternatifnya ada beberapa alternatif. Saya tidak punya saham, tidak terlibat, gitu ya. Saya hanya memberikan saran saja. Ada beberapa pengelola makam Muslim. Maka kalau lingkungan itu terlalu saklek dengan hal yang seperti ini, menyebabkan nanti konflik dan sebagainya, ya sudah, mending kita makamkan keluarga kita di pemakaman Muslim tadi. Bayar Ustadz, ya mending bayar daripada kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alternatif yang pertama. Yang kedua, sebagian itu ini kan ujung-ujungnya sebenarnya apa tuh? Duit. Sudah kita penggalinya loh. Gak usah ngangge bedah bumi. Kasih yang lebih daripada biasanya. Kalau tidak bisa, ya tadi yang pertama. Wallahu a'lam. Dan wallahu a'lam, ini yang dari Revindo ada nggak ini? Gak ada orang Revindo. Gak kelihatan Pak Tejon. Sudah difungsikan belum? Belum ya? Masih bangun jembatan. Perizinannya? Sudah nggih. Soalnya kan kemarin sempat ngulangi dari awal Pak Utaya. Nah, sedangkan yang gratis insya Allah Revindo itu di mana? Kelun. Oh, di Tawang. Di Tawang. Nah, itu nanti ada pemakaman yang bisa digunakan oleh seluruh kaum muslimin, gitu ya, gratis, gitu ya. Kalau di tempat lain mungkin berbayar, gitu ya. Yang ini gratis. Semoga segera bisa difungsikan, gitu ya.
Walaupun kita nggak pengen segera ya. Maksudnya kalau ada dari keluarga kita sama kelihatannya, tidak pengen segera juga. Jadi dan ini memang perlu adanya apa? Pemakaman muslim seperti ini. Karena ternyata ya kadang kita terjebak oleh tradisi dan adat tadi yang bukan sekedar tradisi dan adat, tapi apa? Bertentangan dan ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya, Pak Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang itu Pak, seperti mau berangkatkan jenazah. Nggih. Keluarganya Berobosan. itu gimana? Enak soto berobos daripada berobosan ya. Kemudian ya apabila sudah dimakamkan di makam umum, kemudian berdampingan dengan makam non-Islam atau Kristen. Iya. Yang pertama tentang berobosan. Iya, istilahnya berobosan ya. Iya. Ya jelas ini bid'ah gitu ya. Yang kedua, wallah alam, sebenarnya apa tuh keyakinannya itu? Yang paham. Apa alasannya? Hah? Oh, berbakti. Ya kalau sekedar berbakti ya bid'ah gitu ya. Karena tidak ada cara berbakti dengan seperti itu. Tapi kalau diyakini ada keyakinan tertentu, datangnya manfaat atau tolaknya madarat, ini bisa sampai kepada kesyirikan. Nah, ini seperti ini perlu dirinci. Kemudian yang kedua tentang memakamkan dia apa? Makam yang campur. Dan ini juga tadi pentingnya ada makam muslim agar apa? Tidak bercampur antara apa? Makam kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Di antara hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah supaya doa itu dikhususkan kepada kaum muslimin. Namanya hikmah ya kita sering katakan, yaitu upaya ulama untuk menggali rahasia di baliknya yang Allah yang paling tahu. Sebagian yang lain supaya apa? Jenazah kaum muslimin itu tenang, tidak berdampingan dengan jenazah kafir yang disiksa, dan seterusnya. Ya, intinya sebenarnya adalah jenazah kaum muslimin ya dikumpulkan dengan kaum muslimin. Maka kalau boleh memilih sebenarnya keluarga kita yang meninggal ya tempatkanlah pada apa? Lingkup pemakaman muslim. Meskipun kita perlu apa? Mengeluarkan biaya. Dan wallahu alam, Madiun ini masih adakah makam-makam yang belum campur? Kalau di Solo, di Salatiga masih ada sebenarnya. Nah, cuman kadang kita ini terjebak apa? Makam itu hanya untuk lingkungan. Jadi, pengalaman dari apa? Bapak saya sendiri, rahimahullah. Dulu saya sebenarnya bercita-cita dimakamkan di kampung sebelah. Nah, di kampung sebelah itu istilahnya masih agak santri, gitu ya. Ada pesantren dan sebagainya, dan makamnya itu setahu saya dulu makam yang khusus kaum muslimin. Nah, sedangkan yang makam di belakang rumah itu campur, meskipun yang di lingkup bapak dimakamkan itu kebanyakan adalah kaum muslimin. Bahkan mereka sekarang punya khusus kapling sendiri untuk non muslim. Jadi berusaha sebenarnya kaum muslimin ini menjaga makamnya khusus untuk kaum muslimin. Dan ini tidak bertentangan insyaallah dengan kebinekaan. Enggak ada kaitannya dengan kebinekaan, ini kaitannya dengan syariat yang undang-undang dasar sendiri memberikan apa? Kebebasan, bahkan memberikan perlindungan untuk kita melaksanakan keyakinan kita, agama kita sebaik-baiknya. Nah,
Ya. Tadi disampaikan bahwa seseorang yang berbuat dosa semisal berzina atau mencuri dipotong tangan di dunia. Sementara di akhirat dia tidak akan mendapatkan hukuman. Iya. Apa fungsinya taubatan nasuha? Apa tidak bisa mengatur dosa tersebut? Iya. Kita tadi sempat singgung, kalau seseorang sudah mendapatkan hukumannya di dunia, dia tidak akan mendapatkan hukuman di akhirat. Lalu apa fungsinya orang bertaubat kalau memang apa? Masih mendapatkan hukuman di akhirat. Bukan seperti itu yang kita maksudkan. Ini adalah perbandingan antara orang yang sama-sama tidak bertaubat. Ada orang mencuri tidak bertaubat, dua-duanya tidak bertaubat. Tapi yang satunya kena potong tangan, yang satunya apa? Tidak ketahuan. Maka yang potong tangan ini dia tidak akan menanggung dosanya di akhirat karena sudah mendapatkan apa? Hukumannya di dunia. Sedangkan yang tidak bertaubat tadi dan tidak dapat hukuman di dunia, dia akan mendapatkan tanggungan di akhirat jika Allah menghendaki. Itu pun masih dengan catatan jika Allah menghendaki. Sedangkan orang bertaubat jelas dalil-dalilnya. Maka kita tadi mengatakan kalau orang berbuat dosa antara dirinya dengan Allah, yang lebih kuat dari pendapat para ulama adalah apa? Menyembunyikan dosa tadi. Kenapa? Karena taubat itu menghapus dosa. Bahkan dikatakan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang telah bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Allah a'lam. Betul. Kaitannya dengan tadi sholat. Iya. Contoh misalnya setelah disolatkan itu kan nanti yang menyolatkan itu dikasih amplop. Saya nggak pernah ya. Kalau kemarin dia 5 hari yang lalu saya. Di mana itu? Oh, di Jiwan ya. Masya Allah. Saya pikir itu kan amplop kosong dan mungkin kita di situ. Disuruh nyumbang itu ya. Ternyata kebalik. Ada isinya. Iya. Saat itu saya kan kaget. Iya. Ya kan saya juga apa? Saya juga itu. Kemudian di kubur ini kan sebelum kubur ada azan, diajarkan, kemudian setelah kubur itu dituangkan di atas kubur. Iya. Nah, yang saya tahu tentang nyawer gitu ya. Artinya ketika jalan itu sambil buang recehan gitu ya. Tapi memang ya kadang saya sempat mengalami atau di Solo kalau nggak salah atau di ada tradisi di situ. Apa sih tujuannya? Hah? Apa tujuannya? Iya. Jadi gimana? Hartanya dibuang. Kok 500-an ya? Harusnya. Oh gitu ya. Katanya nggak berguna. Simbol aja itu. Iya. Simbol aja. Jadi ada kaidah di kalangan para ulama apa? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu buah cabang dari apa? Kita punya gambaran. Jadi kalau memang tujuannya apa? Bersedekah atas nama si mayit, ya kita terima itu sebagai sebuah sedekah. Kita tahu bersedekah atas nama mayit itu masyru' disyariatkan dan diterima. Nah ini kembali sebenarnya apa? Kita perlu tahu dulu apa sih yang menjadi keyakinan, apa yang menjadi apa tujuan dari memberikan tadi. Maka kalau ada tujuan-tujuan yang lain, ya kita tidak tahu apa tujuannya.
Maka yang paling aman gitu ya, kita menghindari syubhat. Kalau terima seperti itu, masukkan lagi ke kota apa? Sumbangan itu. Nah sudah, kita lepas dari apa? Tanggung jawab. Sedangkan apa tadi tentang mengadzankan, jelas kita pernah bahas ini bahwa adzan itu apa sih adzan? Pemberitahuan masuknya waktu salat. Maka tidak tepat ketika orang berangkat haji diadzani, hujan deras diadzani, termasuk juga apa? Orang meninggal diadzani. Lah ya, maka sama saja. Hujan deras, angin lesus gitu ya. Diadzani. Nah, ini memangnya apa? Masuk waktu salat. Nah, sedangkan tentang bayi lahir, sebagian mensahihkan atau menghasankan hadisnya. Bahwa Rasulullah mengadzani siapa? Hasan dan Husain. Termasuk Ibnu Qayyim itu dalam Tuhfatul Maudud, ya, itu apa? Mensunahkan mengadzani bayi yang lahir. Sedangkan ini tadi itu apa? Tidak ada dasarnya sama sekali. Masuknya kepada bid'ah. Sedangkan mendoakan mayit itu disunahkan. Cuman masalahnya apakah itu didoakan bersama-sama atau didoakan sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bacakan, diskusikan di malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jiwan daerah jenengan ya.